Ya, baik. Silakan Pak Ulul Fahmi untuk menyampaikan garis besar RPP-nya selama 9 sampai 10 menit. Kemudian nanti akan ditanya oleh penguji 1 dan 2. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabakku yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Miftahudin, yang kami hormati Bapak Muhammad Rozikan, PDI MPD. Di sini saya akan menyampaikan terkait RPP saya. Bisa terlihat ya Pak? Terlihat ya, terlihat. Lihat Pak Ulul. Oke. Di sini saya akan menyampaikan saya yang membahas tentang taubat, Oke. Yang membahas tentang taubat, kemudian langsung ke kompetensi dasar. Di sini saya kompetensi dasar adalah memahami pengertian, contoh, dan cara dan dampak positif sifat taubat. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, 1. Menjelaskan pengertian taubat, mengidentifikasi dalil tentang taubat, menganalisis contoh taubat, kemudian mendeskripsikan dampak positif taubat, kemudian mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dan perilaku taubat dalam fenomena kehidupan. Kemudian tujuan pembelajaran di sini menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan metode direct induction, kemudian diskusi, presentasi dan tanya jawab peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian taubat, 2. Mengidentifikasi dalil tentang taubat, yang ketiga menganalisis contoh taubat, mendeskripsikan dampak positif taubat, kemudian mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku taubat dalam fenomena kehidupan. Kemudian materi pembelajaran meliputi fakta, konsep, kemudian prinsip, dan juga prosedur. Kemudian metode pembelajaran pendekatan yaitu scientific approach, kemudian model pembelajaran yaitu PBL atau problem based learning, kemudian metode pembelajaran menggunakan metode direct instruction atau pembelajaran langsung, kemudian diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian media pembelajaran meliputi media LCD, laptop, PPT, LKPD, dan juga HP. Kemudian sumber belajar meliputi mushaf Quran, kemudian buku siswa dan juga buku guru, akidah halak, kemudian multimedia, akses internet, dan sumber lain yang menunjang. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu pendahuluan meliputi peserta didik bersama guru berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Kemudian yang kedua, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, siswa atau peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, siswa menyimak pembelajaran guru tentang pentingnya
sikap peduli, dan tanggung jawab yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang kelima, pembiasaan membaca. Siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. Yang keenam, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kemudian kegiatan inti meliputi guru menanyakan slide PowerPoint materi tentang taubat melalui tayangan YouTube. Kemudian yang kedelapan dari kegiatan inti adalah secara mandiri siswa atau peserta didik mengamati gambar materi tentang taubat dalam PowerPoint. Kemudian tahap 1 PBL atau Problem Based Learning, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, yaitu guru membagi 4 atau 5 kelompok peserta didik. Kemudian yang ke-10 melalui tayangan PPT, guru menanyakan video tentang materi taubat. 11 melalui tayangan video PPT, guru menyampaikan pertanyaan tentang 1. Bagaimana cara taubatnya orang yang sering meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, contoh taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Kemudian yang ke-13, setelah menyimak materi melalui PPT, peserta didik atau siswa menyampaikan pendapat dari pertanyaan guru. Kemudian yang tahap kedua dari PBL yaitu mengorganisasikan peserta didik melalui tayangan PPT, kemudian peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari guru. Tahap ketiga PBL yaitu membimbing penyelidikan individu, yaitu melalui kerja kelompok peserta didik berkonsultasi dengan guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Kemudian yang ke-17 yaitu melalui PPT atau PowerPoint, guru menginformasikan bahwa hasil wawancara dapat dibuatkan kesimpulan. Yang ke-18 melalui tayangan PPT, guru menginformasikan peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang contoh perilaku taubat. Tahap yang keempat PBL mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yakni peserta didik membuat peta pikiran tentang contoh perilaku taubat. Selanjutnya yaitu melalui kelompok, peserta didik diminta untuk mempresentasikan dan mengumpulkan peta pikiran. Kemudian tahap kelima dari PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik saling menukarkan informasi yang mereka dapatkan dan saling memberikan komentar positif dan saran perbaikan. Kemudian kegiatan penutup, yaitu peserta didik diajak bertanya jawab, diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Kemudian peserta didik bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran. Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menginformasikan soal evaluasi melalui Google Form ataupun media yang lainnya dengan link. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik bersama guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Kemudian penilaian ini meliputi penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rozigan. J, Pak Miftah. Pak Ulul Fahmi ya. Itu di bawain sedikit Pak Ulul RPP-nya. Ya, situ aja ya, situ saja. Nah, Pak Ulul ya kan. Apa yang Bapak ya ini hanya konfirmasi terkait dengan RPP. Apa yang Bapak pahami ya terkait dengan ada KD, ada indikator ya kan, ada tujuan pembelajaran secara umum seperti apa? Kalau menurut pemahaman saya KD itu
sebagai apa istilahnya itu sebagai awal dari pengertian tentang apa definisi kemudian hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Tentang materi pembelajaran. Hanya itu. Terus lanjut, ya kan? Ada indikator. Di situ tertulis ada menjelaskan, ada mengidentifikasi, menganalisis, deskripsikan, mencari kisah-kisah. Itu Bapak dapatkan dari mana kata-kata tersebut? Dari KD, Pak. KD kemudian dijabarkan menjadi indikator, Pak. Iya, penjabaran terus kemudian muncul kata menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan itu Bapak hanya sesuai dengan pemikiran Bapak atau itu dari apa teori tertentu atau apa namanya penemuan tertentu atau merujuk dari siapa gitu? Dari kompetensi inti, Pak. Dari kompetensi. Oke. Nah, ingat-ingat kalau indikator ini kan ada istilah Pak Ulul pernah membuka apa namanya kata kerja operasional KKO taksonomi Bloom pernah membuka itu. Pernah tapi lupa, Pak. Nah, itu sehingga indikator itu tidak cukup hanya terus kemudian ditulis ya kan tanpa ada referensi tertentu. Nah, harusnya indikator itu Pak Ulul rujukannya dari itu taksonomi Bloom tentang apa itu? Taksonomi Bloom itu yang Pak Ulul pahami itu apa? Belum pernah ya Pak Ulul ya? Ya, pernah, Kemarin ya. Pak. Pernah dengar itu ya. Nggak, tapi Nah, itu penting bagi Pak Ulul terkait dengan pengembangan itu. Terus bawahnya lagi, saya pengen tahu, tanya. Ini enggak boleh ngarang, enggak boleh, ya atasnya itu, atasnya lagi. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, kan. Nanti ada istilah di sini, Pak Ulul, indikatornya itu pengembangan, itu ada istilah, ada yang memang anak itu diajak untuk lebih, ya kan, berpikir lebih itu. Ada istilah namanya HOTS atau HOTS. Pernah dengar Pak Ulul? pernah, Pak. HOTS. Pernah. Nah, apa itu HOTS? Apa itu HOTS? HOTS itu apa kemampuan berpikir, Pak. Tingkat tinggi atau menganalisis tingkat tinggi. Atau Tingkat. jadi anak itu dituntut untuk bisa berpikir ataupun menganalisis tingkat tinggi. Nah, itu artinya menganalisis itu kalau dalam konteks kalimat-kalimat yang ada untuk mengembangkan itu harusnya buka yang namanya taksonomi Bloom itu sehingga kata kerjanya situ muncul. Oh, anak yang ini loh, kan ada C1, sekarang ada kan C2, kognitif 1, 2 dan lain sebagainya itu memunculkan bahwa oh ini loh yang akan kami sampaikan, yang akan kami rencanakan itu di tingkat yang lebih tinggi sehingga menggunakan kata-kata itu untuk diterapkan itu. Nah, sekarang saya apa namanya di tujuan pembelajaran, ya kan, ada istilah situ melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning, ya kan, Oke, Pak. kan, apa namanya, Bapak kemarin belajar atau memahami ada istilah ABCD. Iya, Pak. Apa itu ABCD? ABCD itu singkatan yang A-nya itu apa? Audience, kemudian B-nya itu behavior, C-nya itu apa? Conditioning, dan D-nya itu degree, Pak.
Terus saya pengen tanya, pengen tahu di mana contoh ya, satu itu di mana letak audiens kalimat atau kata atau kalimat, di mana letak audiennya, di mana letak behaviornya, di mana letak conditionnya, di mana letak degree-nya di tujuan pembelajaran. Ayo. A-nya apa? Di mana? A-nya ya ini. A-nya itu yang mana? A, audience. Itu yang mana? Audien Kata itu apa? yang ada di tujuan pembelajaran, Pak. Oke. Iya apa? Yang mana? Tunjukkan ke saya. Kata atau kalimat mana yang menunjukkan audience? Audien itu kan istilahnya ya mungkin peserta didiknya gitu. Oke. Peserta didiknya. Terus yang kedua, B-nya. Behavior. Behaviornya yang mana? Behaviornya itu yang mengajar, Pak. Salah. Yang mana? Gurunya nopo? Yang mengajar. Behaviornya yang mengajar. Itu betul. Lagi ini harus paham. A, B, C, C sekarang. Tadi salah itu kan. C, condition. Conditionnya itu yang mana? Condition kan istilahnya apa? Kondisi, pengkondisian mungkin di dalam kelas itu, Pak. Condition ya apa maksudnya? Itu kalimat itu di mana? Tunjukkan di mana? Di ini loh Pak atau ini loh yang menunjukkan condition. Padahal bola-balik loh ya, Pak Ulul. Bola-balik mulai dari awal sampai akhir ya kan. Itu di apa? Ya condition di mananya? Conditionnya. Yang ada di tujuan pembelajaran, Pak. Oke. Maksudnya ditunjukkan itu. Iya. Ya maksudnya di mana kata-kata apa? Contoh katanya apa? Kalimat apa? Yo, ini hal yang dasar. Mungkin apa guru mengkondisikan siswa agar tidak di Iya dalam itu bukan ya itu. Jangan mungkin itu apa namanya? Itu kegiatan mengkondisikan ya mengkondisikan itu pakai apa? Nah, yang terakhir apa? D, degree. Degree betul ya? Oke, Apa yang mana itu degree-nya itu? menganalisis, no? Menganalisis. Nah, ini perlu harus nganu ya. Apa namanya? Di betul-betul harus dipahami ya kan. Jangan sampai lupa. Audience ya kan. Audien kan peserta didik kan audiennya ya kan. Ya, Pak. B, behavior itu semacam ya kegiatan yang sifatnya kalau di sini lebih pada ini kata kerja yang operasional. Itu kegiatan yang operasional. Mengidentifikasi misalkan di sini itu mengidentifikasi dan lain sebagainya. Terus kemudian condition ya kan. Conditionnya ya tadi betul mengkondisikan, tapi pakai apa? Pakai model problem based learning. Nah, terus yang terakhir adalah degree. Degree itu apa? Ya bahasanya adalah ya ini misalkan Pak Ulul bisa ini misalkan menggunakan model problem based learning ya kan. Terus anak bisa menjelaskan dengan nah ini ada katakan degree-nya itu ya dengan baik, dengan apa namanya? Misalkan ya dengan benar, dengan apa, misalkan seperti itu. Itu diingat-ingat ya Pak Ulul ya. Ini dasar terkait dengan itu. Nah, ini juga satu lagi pendekatannya adalah menggunakan problem based learning, PBL ya.
PBL itu sudah masuk di langkah-langkah pembelajaran belum? Tadi sudah, Pak. Ya, saya pengen tanya, langkah-langkahnya seperti apa problem based learning? Langkah-langkah dari PBL atau problem based learning satu meliputi orientasi masalah, Pak. Ayo apa semuanya? Langkah-langkahnya apa? Kan satu, apa, dua, apa, tiga, apa? Satu, orientasi masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi kegiatan pembelajaran, kemudian yang ketiga membimbing individu atau peserta didik dan juga kelompok. Kemudian yang keempat mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Kemudian yang kelima menganalisis dan juga mengevaluasi. Ya, ya nanti dibaca lagi ya, karena ini terkait juga dengan metode direct interaction misalkan. Itu juga banyak. Itu kalau itu sudah belum metode direct instruction di langkah-langkah pembelajaran? Sudah belum? Sudah ada belum? Ada, Pak. Itu kan Ke bawah lagi. Saya pengen tahu. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah ini ada di sini. Di mananya kegiatan itu di mana? Di kegiatan inti apa? Oh ini. Benar, Pak. Direction instruction itu kan semacam istilahnya apa? Latihan umpan balik itu, Pak, antara siswa dengan guru nih, Bu. Betul ya. Oke. Ya seperti ada semacam pertanyaan, kemudian guru menanyakan kepada peserta didik, niku kemudian peserta didik menjawab, niku. Ada semacam umpan balik, niku, Pak, secara langsung. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya, Pak Ulul. Monggo Pak Miftah. Ya baik, coba diturunkan lagi dikit Pak di metode Pak. Metode pembelajaran. Ya. Stop ya. Oke. Oke. Direct. Ya. Media pembelajaran itu ada media LCD, proyektor, laptop, PPT, KPD, HP. Ya Pak ya. Di anu saja, media itu dibagi 3 saja. Medianya apa? Ya. Lalu alatnya apa? Ya. Gitu. Iya, Pak. Jadi LCD proyektor itu alatnya. Medianya itu adalah video tentang apa, PPT tentang apa, laptop, proyektor itu alat campur ya. Jadi kata kuncinya media itu software-nya, alat itu hardware-nya. Lalu sumber belajar itu akses internet yang sesuai kebutuhan itu ya disebutkan saja. Kan yang sesuai tema ini apa, ditulis saja artikel apa, di website apa gitu, jangan seperti itu Pak. Iya Pak. Terus tadi tujuan pembelajaran itu kan langsung diropel itu. Coba tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya langsung diropel itu. Ya, nomor 1. Lah ada nomor 1, nomor 2-nya mana? Itu nomor pengaturannya mungkin keliru, Pak. Terus gini, sebaiknya tujuan pelajaran itu dibuat satu-satu saja, jangan diropel seperti ini. Nomor 1, melalui kegiatan pembelajaran bla 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 bla, peserta didik dapat menjelaskan pengertian taubat dengan benar. 2, melalui kegiatan pembelajaran bla 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 bla, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil tentang taubat dengan mendekati benar. Ya. Ya, Pak. Nomor 3, melalui kegiatan pembelajaran bla 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 bla, peserta didik dapat menganalisis contoh perilaku taubat dengan benar. Dan seterusnya ya. Jangan dibuat dari satu seperti itu karena
prinsipnya tujuan pembelajaran itu harus memuat masing-masing item satu KKO atau satu behavior saja, jangan 5 behavior disambung jadi satu. Oke? Iya, Pak. Oke. Baik. Di situ ada materi pembelajaran itu ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, terus ada pengetahuan apa lagi itu? Prosedural, ada pengetahuan prinsip. Sebenarnya ada satu lagi itu, pengetahuan metakognitif. Coba itu dijelaskan apa itu yang dimaksud pengetahuan faktual, konseptual, prinsip, prosedur, metakognitif itu apa penjelasannya itu? Ya, pengetahuan faktual itu pengetahuan yang istilahnya berisi tentang elemen-elemen dasar, Pak, yang harus diketahui oleh peserta didik, elemen-elemen dasar nih, Pak. Elemen dasar ya. Kemudian yang konseptual ini berisi tentang apa? Klasifikasi ataupun pembagian, kemudian hubungan keduanya. Nah, sebentar, stop. Kalau itu contohnya itu benar apa salah itu? Fakta kok taubat dalam Islam adalah kembali ke jalan yang benar. Itu fakta apa konsep itu? Kalau ditulis di situ ya, taubat dalam Islam adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Itu termasuk pengetahuan faktual apa konseptual itu? Faktual, Pak. Loh, kok faktual? Lah yang konseptual? Taubat berarti... Oh, itu kebalik, Pak. Maaf, Pak. Kalau yang faktual itu kan biasanya tentang dasar-dasar seumpama tentang definisi dan lain sebagainya. Oh, keliru malahan. Faktual itu dari kata apa toh? Dari kata apa toh? Fakta. Fakta itu apa toh? Fakta itu sesuai dengan ya peristiwa yang sudah terjadi. Ya, berarti di situ ada apa? Contoh-contoh perbuatan dosa. Contoh-contoh orang yang sudah bertaubat. Contoh-contoh perilaku taubat, kan gitu kan? Ya, Pak. Lalu kalau konsep apa konsep? Konsep itu semacam kayak pembagian seumpama pembagian taubat. Sama taubat itu dibagi menjadi sebelum pembagian apa? Sebelum pembagian apa? Konsep itu. Definisi. Pengertian atau definisi. Definisi sendiri ya. Definisi, pembagian. Itu namanya konsep, ya? Iya, Pak. Nah, terus kalau prosedur, turun lagi. Yuk. Oke. Kalau prosedur apa? Prosedur. Isi tentang apa? Langkah-langkah, Pak. Langkah-langkah. Prosedur langkah-langkah. Terus apa? Nah, kok kisah-kisah? Prosedur kan isinya kan langkah toh. Langkah orang bertaubat. Kan gitu kan? Prosedur itu langkah-langkah, ya kan? Langkah orang bertaubat, langkah. Ayo Mas, coba Mas dibenahi lagi pemahaman mengenai pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, nggih. Nanti dibaca lagi di buku di buku modulnya ya. Karena itu bagian dari soal-soal UP lah, itu sudah dipraktekkan tapi masih kebolak-balik. Ya. Oke, jadi yang contoh kisah itu bisa jadi malah yang apa? Faktual. Karena sudah terjadi itu fakta-fakta, contoh-contoh, ya. Iya, Pak. Kalau konsep tadi apa? Definisi, pembagian. Kalau prosedur apa? Langkah-langkah orang bertaubat. Oke, baik. Sekarang Anda membawa Al-Quran di situ, Pak Ulul Fahmi? Iya, Pak. Oke. Tolong dibuka surah Yusuf ayat 6 sampai dengan 8, coba.
Surat Yusuf itu surat ke-12. Benar, Pak. Baca. Ayat berapa tadi, Pak? Ayat 6 sampai 8. Lakot kana fi napa? Oke, monggo. Mulai dari ayat 6 ya. Wakadzalika napa lakot kana? 6 itu mulai dari wa kadzalika yajtabika ila akhirih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Satu ayat lagi supaya nggak kepotong. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. Ya, ada kertas dan pen untuk dipakai menulis. Oke, Pak. Ya, tulislah kalimat berikut ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bentar. Sudah selesai, Pak? Bentar lagi, Pak. Mil Iki apa? Ya. Arsalnaka illa Rahmatan lil alamin, Pak. geser dulu, Pak. Geser sedikit. Kebalik. Gesernya kebalik. Lagi, geser lagi. Oke, ya, terus. Ya, oke, sudah cukup. Sambun. Sampun, Pak. Sambun, baik. Baik, cukup. Ujian atas nama Pak Ulul Fahmi, saya nyatakan ditutup, sudah selesai. Boleh meninggalkan majelis ini, silahkan. Oke.
Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya ditutup dulu Pak Ulul Fahmi. Oke.